Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detia Sylvia Villa, mahasiswi Stesas Al-Jailani semester 3 dengan NIM 224010004. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam serta perbedaannya dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme, dan itu ditinjau dari filosofis ekonomi Islam. Nah, dalam Islam ini harta bukanlah tujuan utama dari kehidupan, nah melainkan sarana untuk menjalankan amanah sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. Nah, kepemilikan hakiki atas seluruh harta yang ada di alam semesta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai manusia itu hanyalah pemegang amanah yang diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 33, bahwasanya harta yang dimiliki seseorang manusia itu sejatinya adalah harta Allah yang dititipkan kepada kita sebagai manusia. Nah, Islam itu mengakui kepemilikan individu, namun kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak, tidak bersifat mutlak. Nah, jadi setiap harta yang dimiliki oleh kita itu harus diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan secara bertanggung jawab. Rasulullah itu pernah bersabda bahwasanya manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban atas hartanya, dari mana diperoleh harta tersebut dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kepemilikan dalam Islam itu selalu dimintai disertai tanggung jawab moral dan sosial. Nah, konsep harta dan kepemilikan dalam Islam itu berlandaskan pada 3 prinsip utama. Yang pertama itu ada tauhid, yang menegaskan bahwasanya Allah itu adalah pemilik mutlak alam semesta. Jadi sehingga aktivitas ekonomi itu tidak boleh lepas dari nilai ibadah. Yang kedua itu adalah khilafah, yaitu posisi manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala yang bertugas mengelola harta dan sumber daya untuk kemaslahatan, bukan untuk eksploitasi. Dan yang ketiga ini adalah keadilan. Nah, keadilan ini menuntut agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Jadi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Nah, jika dibandingkan dengan kapitalisme, sistem ini memandang kepemilikan individu sebagai hak yang hampir tanpa batas dan berorientasi pada keuntungan semata, sehingga sering melahirkan ketimpangan sosial. Nah, sementara sosialisme, sistem ekonomi sosialisme ini menekankan kepemilikan kolektif oleh negara dan membatasi kepemilikan individu, yang dalam praktiknya itu bisa menghilangkan kebebasan ekonomi bermasyarakat. Nah, Islam ini berada di posisi tengah. Islam ini kayak sebagai moderat di tengah-tengah kayak gitu. Islam mengakui kepemilikan individu, namun membatasinya dengan nilai tauhid dan keadilan sosial, serta menekankan tanggung jawab sosial melalui zakat dan larangan riba. Nah, jadi seperti itu. Nah, implikasinya dalam kehidupan modern, seorang muslim itu akan mencari harta melalui cara yang halal, terus menjauhi praktik ekonomi yang merugikan, kayak contohnya riba, dan menggunakan hartanya sebagai sarana ibadah serta kontribusi sosial. Jadi sebagai penutup, konsep harta dan kepemilikan dalam Islam ini menawarkan sistem ekonomi yang seimbang, bermoral, dan relevan untuk menjawab tantangan ekonomi modern. Jadi segitu penjelasan tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.